Yang pertama kau dakwahkan syahadat Muaz. Bukan hukum yang menurut bagus menurut agamamu, bukan, ntar dulu. Hukum gampang. Kalau orang sudah kenal si pemilik hukum, sudah tahu hukum dari mana, gampang. Ini kadang-kadang syahadat kita belum sama, kita sudah pengen langsung bicara hukum. Gimana kita hayalkan negeri yang dijanjikan? Tidak akan pernah bisa. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, datang dengan sabab. Ajarkan syahadat. Bukan cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadang pelaku syirik, pelaku bid'ah pun mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma tidak paham rukun dan syarat. Tidak paham konsekuensi. Bahwa la ilaha illallah yang kalian katakan, aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, lebih diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, betul? Lebih dari itu. Lam ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Makanya dijelaskan dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim bahwa la ilaha illallah ini punya rukun dan syarat. Rukunnya nafi wal isbat. Syaratnya 7, yakni ilmu, ikhlas, yakin, jujur, mahabbah, ingkiyat dan qabul. Panjang ceritanya. Bukan cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Karena orang yang tabaruk sama kuburan juga bilang asyhadu alla ilaha illallah. Orang yang korupsi juga asyhadu alla ilaha illallah. Orang yang berbuat maksiat pun mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Oh, ini kalau nggak ditasbihah kacau ini. Dia cuma mengatakan seperti itu. Iya, Muaz ajarkan mereka bahwa syahadat memiliki konsekuensi. Kalau dia mengaku Allah sebagai Rabb yang dia ibadahi, suruh nafi, suruh isbat. Nafi, hapuskan Tuhan yang banyak, tetapkan hanya Allah. Hapus, nafi. La ilaha nafi. Illallah tasbit, tetapkan hanya Allah. Jadi bukan menetapkan Allah baru menghilangkan, tidak. Hilangkan dulu, baru nyebut Allah. Dijelaskan dulu tentang kesyirikan, baru kita bicara Allah. Ini akidahnya para sahabat. Mereka orang yang pernah berbuat syirik, kemudian diajarkan tauhid. Nah, di kita pun sama. Kalau pengen merasakan seperti itu, bukan berarti wajib berbuat syirik baru taubat, bukan. Cuma kalau kondisinya orang ini banyak berbuat syirik, ajarkan tauhid. Dulu orang menyembah Allah, iya. Hatta Abu Bakar belum masuk Islam, namanya siapa? Siapa nama Abu Bakar sebelum masuk Islam? Abdullah bin Abi Quhafah, betul? Namanya Abdullah, cuma dia tidak istilah Islam. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sahar, betul? Ini nama-nama yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Tapi cuma sebatas rububiyah. Dia menyembah Allah, cuma dia nggak tahu cara beribadah kepada Allah. Nah, Islam menekankan bukan cuma sekedar mengetahui Allah sebagai Rabb yang diibadahi, tapi wajib menghapuskan Tuhan yang disembah selain Allah. Baru konsekuensi yang kedua, ketika kita mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, baru ditambah dengan konsekuensi aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan rasulnya. Bukan cuma di ujung lidah. Anak kecil pun apal mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Cuma lebih dari itu. 4 konsekuensi yang ditekankan. Yang pertama, ketika kau mengaku beliau sebagai hamba dan rasulnya, tolong yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati semua yang beliau perintahkan. Yuk, didik diri kita, masyarakat di mana kita tinggal, untuk mau mentaati semua perintah Nabi. Ini kita mau bicara bagaimana mendapatkan negeri yang dijanjikan, betul? Sehingga kita istimbatkan nanti. Ustaz jabarkan dulu di depan ini. Belajar untuk mengakui bahwa perintah Nabi ini perintah Allah. Begitu pula larangannya. Sehingga yang kedua, ijtinabu bimanaha alaih. Menjauhkan semua yang beliau larang. Ya, ternyata larangan beliau pun larangan Allah. Jadi kalau Nabi mengatakan sebuah perintah, udah ayat sudah mengatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Betul. Tidak ada pilihan lain buat orang Islam, orang beriman, baik laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum.
Kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Ini sudah konsekuensi. Makanya kalau sahabat-sahabat muda yang di Kendari ini suka melihat YouTube kegiatan kami di Rabanians di Masjid Agung Al-Azhar, Masya Allah setiap malam Kamis bisa dilihat itu ya. Itu lebih dari 3.000 anak muda kumpul di Jakarta itu. Mereka semua belajar tauhid, belajar menegakkan kemuliaan, Masya Allah. Itu bukan hal yang main-main. Kita tekankan sekali bahwa mentaati Rasul, menjauhi larangan ini konsekuensi. Dan selalu ada saja orang yang mu'alaf yang masuk Islam pada sebelum kita masuk pada materi. Sudah banyak yang diislamkan itu. Kenapa? Karena memang mereka merasakan betapa Islam ini memang solusi. Islam enggak menjadi beban. Islam bukan agama yang memberatkan, bukan. Ad-dinu yusrun, ini agama mudah. Yassiru wala tu'assiru basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Makanya hati-hati tingkah laku kita nih. Kita pengen cara muasir dipakai ini ya. Iya. Suruh ajarkan itu. Yang pertama taat dengan perintah Nabi, yang kedua menjauhkan larangan beliau. Kenapa? Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Wahyu yang Allah firmankan. Wahyu yang sampai ke beliau berbentuk hadis-hadis qudsi yang disampaikan kepada umatnya. Beliau enggak mungkin berkata kecuali apa yang Allah perintahkan. Ini sudah konsekuensi kita mengakui beliau sebagai hamba dan Rasul. Ya, karena memang dari dulu diutusnya Rasul untuk seperti itu. Jadi Allah telah utus pada setiap umat ini seorang Rasul. Tujuannya an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sudah, pada setiap umat Allah utus Rasul. Cuma kalau Nabi Muhammad ini beda dengan Nabi Rasul sebelumnya. Kalau Nabi Rasul sebelumnya diutus per kaum, kalau Nabi Muhammad diutus rahmatan lil